Oke, salam gaspol dari Bali. Kembali lagi di channel Ju Update teman-teman semuanya. Selamat malam dari Bali. Jadi hari ini kita akan ajak virtual tour lagi. Kita akan motovlog melihat bagaimana sih suasana malam di Nusa Dua. Seperti yang vlog-vlog kemarin, kita sekarang ini memang Bali terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan karena peningkatan jumlah wisatawan yang datang di pertengahan bulan Mei ini. Jadi suasananya kita akan coba ngevlog di sekitaran Nusa Dua, dan banyak juga yang bertanya bahwa Nusa Dua kalau malam sepi dan tidak ada kafe ataupun tempat membeli oleh-oleh. Jadi kita awali videonya dari Jalan Siligita. Jadi buat teman-teman yang tinggal di sekitaran Nusa Dua ataupun di IDDC area, teman-teman akan bisa nongkrong-nongkrong di kafe-kafe yang nanti kita akan lewati. Jadi Jalan Siligita ini tergolong salah satu ruas jalan yang cukup padat juga. Karena tadi di perempatan tadi kita kalau ke kanan menuju ke Pantai Pandawa atau menuju ke GWK juga bisa, ke Pecatu ke sana juga bisa teman-teman. Dan ini ruas jalan di Jalan Siligita ini sekarang ini sudah mulai banyak sekali tempat makannya. Dan minimarket yang tersedia biasanya wisatawan-wisatawan yang berada di atau tinggal di kawasan IDDC area atau di kawasan elit Nusa Dua, mereka berjalan kaki keluar dari pintu samping. Jadi nanti kita akan masuk dari pintu samping, kita akan lihat seperti apa di pintu sampingnya, kafe-kafe dan juga banyak tempat penjualan oleh-oleh. Ada bar-bar kecil juga, ada beer garden juga di sana. Nanti kita akan lihatkan teman-teman, sambil teman-teman kalau misalnya lapar pengen berjalan kaki atau naik ojek atau sekedar booking di aplikasi-aplikasi online juga sudah banyak sekali terdekat di kawasannya terdapat teman-teman makan yang enak. Nanti kita akan videokan. Pertama, kita di sebelah kiri kita ini adalah Surya Husada. Jadi rumah sakit yang terdekat di Nusa Dua. Ada dua teman-teman, BIMC dan juga rumah sakit Surya Husada ini. Kita berhenti dulu, kita sabar. Karena ruas jalan ini di malam hari ini tepatnya pukul 6:50 di mana biasanya orang-orang yang bekerja di hotel juga pulang ke rumahnya masing-masing, serta para driver-driver pariwisata yang barusan mengedrop wisatawan-wisatawan di hotel-hotel berbintang yang ada di IDDC area maupun yang ada di Sawangan seperti Hotel Mulia, Kempinski, ada Hilton dan juga banyak lagi yang lainnya. Jadi inilah kawasannya. Di sisi kiri ini adalah tempat parkirnya biasanya di sini, karena ini sepi teman-teman. Jadi taksi-taksi online seperti Grab dan Gojek akan parkirnya di sini karena di dalam sana tidak ada parkiran. Nah, di depan sini ini kita sudah mulai melihat beberapa kafe dan juga restoran-restoran yang ada. Ini adalah Hotel Renaissance Nusa Dua teman-teman, ke kanan tadi. Dan ini ada kafe kecil juga namanya Warung Kampungku. Dan di depan ada Warung B Sanur di sisi sebelah kanan. Lihatlah teman-teman, sup kepala ikan dan ada ikan goreng, ikan bakarnya juga, sama seperti di Makbeng. Dan di sisi kiri ada akomodasi yang cukup terkenal namanya Santika Siligita. Banyak taksi-taksi convention juga di sini. Dan di sebelah kanan tepat di depannya di sana ada Ibu Oki. Warung Ibu Oki, nasi ayam Ibu Oki ada di sisi kanan, masih buka tampaknya di jam 7 ini. Biasanya tutupnya jam 10 teman-teman. Jadi kalau mau yang internasional ada Netis Restoran di sisi kiri. Ini banyak wisatawannya dan ada supermarket Koko supermarket juga di sini. Ini kita akan ambil arah lurus. Kalau ke kanan ini menuju ke Hotel Kempinski atau tembus nanti juga ke Pantai Melasti atau Pantai Pandawa juga, dan mau ke GWK Pura Uluwatu juga dekat. Ke kiri ini kita menuju Dobil teman-teman. Bisa juga dari bypass Ngurah Rai ke kanan kita ketembus juga ke Warung Dobil. Nah, ini di jalur ini terdapat banyak sekali, teman-teman bisa lihat di kiri ini dan di kanan juga terdapat banyak sekali toko oleh-olehnya. Jadi kalau malam biasanya wisatawan-wisatawan berjalan kaki. Kalau teman-teman stay di Grand Hyatt Bali ataupun di Ayodhya dan juga di Merusaka, mungkin lebih dekat jalan ke sini dengan berjalan kaki. Atau teman-teman tinggal pesan Gojek, bisa berjalan di trotoar ini sambil melihat oleh-oleh. Biasanya kalau pas musim Juli dan Agustus biasanya banyak sekali wisatawan-wisatawan asingnya berjalan kaki di sini. Dan ini ada Gourmet Balinese Seafood di sisi kanan, ada live musiknya, dan ada spa juga dan restoran di sini banyak banget.
Spa Sunshine dan Infinity Spa ada di sana. Dan masih ada banyak oleh-oleh, dan di depan sana akan ada juga kafe-kafe. Asik ya, kita ngevlognya di malam hari seperti ini. Semoga kameranya jelas dan teman-teman bisa melihat suasana malamnya dan tidak bingung kalau tinggal di Nusa Dua. Ini ada My May Bar and Restaurant. Lumayan tamunya, nih ada spa juga, Christina, dan ini Nyoman Beer Garden. Kalau pengen hangout dengan ini dengan live music juga ada di sisi kiri, dan ini ada Philanthropy juga ada di sisi kanan, sebuah bar yang cukup ramai biasanya. Ada Ulam Restoran masih renovasi, dan ada Kokato, ada Tropical juga di sini. Kalau pengen makanan Jepang, di sisi kanan ada restoran Jepang namanya Kagura. Bisa nge-chill juga di bar sini, dan di atas sana ada Kenja. Kenja ini sebuah bar dan juga memiliki rooftop yang biasa dipakai party. Ini makanannya western ya teman-teman. Nah, kita mulai masuk ke kawasan EDDC-nya. Seperti biasa di sini akan dicek kelayakan atau cek barang bagasi biasanya kalau mobil. Kalau motor biasanya cuma mempelankan kendaraan saja. Nah, seperti ini pengecekannya. Kita coba masuk dulu ke arah kanan ini. Yuk kita ke Pantai Mengiat dulu teman-teman. Seperti apa sih malamnya? Sebelum nanti kita melewati deretan hotel-hotel di sana, kita lihat dulu Pantai Mengiat seperti apa. Jadi pintu masuknya di sini, poinnya di patung yang ada di depan sini, patung Hanoman kalau tidak salah. Nah, ini jalan Pantai Mengiat. Kalau sore hari dan di pagi hari tentunya ramai banget. Salah satu pantai publish yang ada di Nusa Dua. Sedikit gelap. Di sisi kiri adalah Hotel The Merusaka atau Merusaka. Di sebelah kanan adalah Hotel Ayodhya. Ini kita berada di tempat di tengah-tengahnya teman-teman. Seperti ini suasananya. Tamaram dan memang gelap, tapi kalau bisa dibilang ini masih aman di sini. Karena banyak sekali juga turis dan juga banyak security juga yang menjaga. Jadi kawasan EDDC area ini salah satu kawasan khusus yang dijaga ketat juga oleh Satpam dan pihak berwenang juga di kawasan ini. Banyak CCTV juga. Jadi buat teman-teman yang nantinya tinggal di Nusa Dua, jangan khawatir, di sini bisa dibilang hampir 90% aman. Ini kita menuju ke Pantai Mengiat dulu. Nanti setelah itu kita akan menyisiri shopping mall yang ada di sini, yaitu Bali Collection. Kita lihat-lihat dulu di sini seperti apa. Apakah malam hari ramai? Kita lihat. Nih seperti ini teman-teman. Ramai banget. Mantap di sini. Muter aja Pak. Muter aja Pak. Ini parkiran mobil ada di sini di sisi sebelah kiri ini. Ada ATM juga di sana. Kita tadi bilang cuma muter aja. Jadi karcis masuk hanya Rp3.000 teman-teman, dan mobil itu Rp5.000. Ini ada ATM dan juga ada restoran di sisi sebelah kanan ini. Jadi teman-teman kalau malam bisa juga. Warung Siasa Segara Mengiat juga rame, dan ini arah sini pantainya. Jadi seperti itu. Dan ini area jogging biasanya menuju ke Hotel Grand Hyatt The Merusaka ataupun menuju ke Hotel Ayodhya dan The Mulia. Nah, ini kita balik arah lagi, dan ini masih banyak juga wisatawan yang masih ada di pantai. Walaupun sudah gelap, Pantai Nusa Dua tetap diramaikan juga oleh para wisatawan. Nah, seperti ini. Ada taksi service juga, dan teman-teman juga bisa order taksi online juga di kawasan ini. Nah, ini tamu-tamunya yang ada di sini tentunya mereka pastinya stay di sini, di sekitaran sini, dan banyak juga orang-orang yang bekerja di sekitaran sini di EDDC area ini dengan hotel-hotel ataupun restorannya. Mereka pulang kerja lari dulu di keliling EDDC ini. Biasanya kalau keliling kita lari-lari kecil itu 7 kiloan kalau tidak salah teman-teman, atau sekitar 9 kiloan, menghabiskan waktu sekitar 1 jam kalau biasa Joade lakukan, dan kita bisa keringatan habis itu kita pulang. Nah, itu kegiatannya biasanya orang-orang yang kerja di hotel di sini. Sebelum pulang kita sehat dulu, kita istirahat dulu, kita jogging dulu, kita rilekskan mata karena udara di sini juga lumayan sejuk. Pemandangannya indah, di malam hari juga ada lampu-lampu biasanya menghiasi, serta kita juga kalau malam tentunya udaranya masih dingin, tidak sumuk seperti di siang hari. Nah, ini kita udah keluar teman-teman. Tadi seperti itu update-nya. Setelah keluar dari sini kita akan coba
mereview bagaimana suasana malamnya. Bis Transmetro Dewata juga masuk ke link ke IDDC area ini. Dari airport juga teman-teman bisa pakai jasanya Transmetro Dewata. Tentunya akan berhenti dan juga ada stop pointnya, mungkin akan lebih lama. Jadi sarankan mungkin teman-teman kalau tidak mau ribet, mungkin order taksi online di airport menuju ke Nusa Dua hanya sekitar 12 menitan atau 15 menitan lewat tol. Atau kalau pengen motor ada ojek juga, dan Gojeknya juga teman-teman tinggal keluar dari bandara sedikit langsung ke pangkalan ojeknya atau pick up pointnya. Nah ini deretannya teman-teman, dan teman-teman masih tertata rapi, lampu juga, penerangan jalan juga cukup untuk wisatawan yang sedang berjalan kaki di sini. Dan biasanya hotel-hotel yang bekerja di sini jogging di malam hari. Ini kita coba menyisiri, kita putar-putar aja di sini teman-teman. Nanti kita akan coba lurus, nanti kita melewati Bali Collection dulu. Setelah itu kita lewat bundaran, terus kita lurus, kita keluar dari pintu samping di sisi sebelah kanan. Nanti kita habis ini, kita setelah keluar dari pintu samping kanan, kita akan coba lihat bagaimana penduduk di sekitaran atau di luar Nusa Dua. Setelah itu kita masuk dari pintu utama lagi. Jadi teman-teman ikuti terus perjalanan Joadit, kita akan gaspol. Kalau sholat teman-teman di sisi kiri, jadi ada masjid juga di sisi sebelah kiri kita ini. Jumatan biasanya ramai banget. Dan di sisi kanan adalah Bali Collection, shopping center terbesar yang ada di ada wisatawan yang lagi teriak-teriak. Shopping center yang ada di Nusa Dua area ini. Ramai, dan ini parkiran umum. Biasanya kalau teman-teman bawa mobil parkirnya di sini. Karena di sana hanya drop only, dan inilah suasananya di dalam tentunya ramai teman-teman. Dan kalau bisa dibilang di sini juga ada rent car juga. Kalau tadi ngelewati jalan Siligita teman-teman akan banyak juga mendapatkan penyewaan sepeda motor ataupun mobil juga ada. Dan ini BIMC, rumah sakit di sisi kiri kita ini. Salah satu rumah sakit emergency internasional. Biasanya wisatawan asing yang mengalami kendala kesehatan, mereka langsung dibawa oleh hotel-hotel yang ada di sekitaran sini. Atau biasanya mereka berenang cedera ataupun di pantai dan juga di kolam renang cedera, dia akan dibawa ke emergency di BIMC ini. Kita lanjut terus jalan. Tadi kita melewati bundaran yang Hotel Grand Hyatt. Dan ini adalah The Westin Bali. Salah satu hotel bintang 5 juga, kita bisa masuk ke sana. Dan di sisi kiri kita lihat ada orang-orang yang sedang berjalan kaki, ada yang jogging, ada yang sekedar putar-putar malam. Cuaca kebetulan asik di malam hari ini, dan ini pintu keluar utamanya. Nanti kita akan masuk dari sana lagi teman-teman. Kita akan lihatkan bagaimana gate yang menjadi ikonnya Nusa Dua. Lampu Tamaram. Dan juga bisa dibilang kawasan ini menjadi kawasan contoh juga buat objek-objek wisata yang lain. Sanur sudah mulai dikebut juga. Kemarin kita buatkan video, trotoarnya udah diperbaiki, dan tempat-tempat parkir juga sudah diperbaiki dengan baik. Sudah ada kantong parkirnya, dan tidak ada parkir liar juga di Jalan Danau Tamlingan. Kemarin kita buatkan video, dan semakin bagus, tapi kabel-kabel masih belum ditanam, jadi sehingga kabel-kabel masih mencoreng juga kawasan ekonomi khusus yang disematkan oleh pemerintah Indonesia. Ini kita terus jalan sambil siapa tahu teman-teman bisa melihat di sisi kiri dan kanan. Pernah duduk-duduk atau pernah jogging di sekitaran sini bersama pasangan tercinta, sama pacar, istri, dan juga keluarga tercinta. Dan ini kita sekarang sudah mulai menuju ke pintu keluar di samping kanan. Jadi pintu keluar ini teman-teman akan bisa langsung didirect menuju ke Tanjung Benua, di mana water sport, tempat untuk parasailing, banana boat, ataupun aktivitas-aktivitas di pantai yang sangat banyak biasanya di Tanjung Benua. Jadi kalau teman-teman ke kanan ini akan menuju ke Tanjung Benua. Ini gate-nya, pintu masuknya. Security tetap akan menjaga dan mengecek semua barang bawaan kita. Dan kita keluar dari pintu kanan ini, dan seperti janji Joadit kita akan gaspol melihat bagaimana sih penduduk yang ada di sini. Terus di mana sih orang-orang biasanya ngekos ataupun kalau kerja di Nusa Dua ini kosannya jauh nggak? Jadi inilah di sini. Kalau di sana juga ada tempat makan juga teman-teman, banyak sekali.
Dan ini teman-teman, jadi kita sudah mulai memasuki Jalan Pratama. Nanti ini akan tembus ke pintu masuk gate utamanya Nusa Dua. Dan inilah penduduk-penduduk dari asli Nusa Dua tinggal. Dan di sini juga mereka membuka jasa kos-kosan ataupun rumah tinggal. Dan orang-orang yang bekerja dari luar biasanya di Nusa Dua ini mereka akan kosnya di sini. Jadi buat teman-teman yang pernah ngekos di Jalan Pratama ini, jadi seperti inilah suasana malamnya. Apakah kalian kangen? Ada juga warung Jawa, ada warung Bali juga, dan juga multi etnis juga. Ada warung Cina juga di sini. Ini ada ikan bakar, ada lalapan, dan banyak banget pokoknya. Oh, gogo juga ada, gogo fried chicken di sisi kiri. Jadi ini adalah penduduk dari desa sini. Ini kita lanjut terus jalan. Semoga kameranya masih merekam dengan baik ya teman-teman. Dan ini ada warung sosialita juga. Warung sosialita juga ada di sini ternyata. Ini ada warung Jawa. Jadi buat teman-teman nantinya kalau tinggal di Nusa Dua, pingin kos atau lagi pengen bekerja di Nusa Dua, nanti kosannya di sini. Jadi teman-teman tinggal jalan kaki ke ITDC atau punya motor sendiri, bisa naik motor atau naik mobil, atau di pagi hari bisa jogging setiap hari di kawasan ITDC area dengan suasana kebun yang sangat indah. Nah, ini suasana malamnya. Toko-toko juga sudah ada, warung-warung banyak juga, mulai dari tradisional, internasional, Asia, Cina, Jawa. Potong rambut juga ada di sini, dan ini aktivitas dari warga di sini. Biasanya kalau Galungan dan Kuningan juga ada hiasan penjor-penjor yang banyak juga di kawasan ini. Di sini kos-kosannya banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman tinggal masuk gang-gang kecil-kecil sudah ada kos-kosan juga. Dan di sini tanah-tanahnya disewakan untuk ruko-ruko dan juga untuk usaha-usaha kecil biasanya. Jadi penduduk desanya tinggalnya di belakang-belakang sini. Nah, ini ada hotel juga di sisi kiri teman-teman. Kalau nggak salah ini Ibis. Oh, ini Amaris teman-teman. Jadi Amaris juga salah satu hotel budget yang dekat dengan ITDC area. Biasanya kalau ada conference besar di mana kepala-kepala negara berada memenuhi hotel di ITDC area. Jadi para wartawan ataupun orang di ring 3 akan tinggal di sini. Atau di bungalow-bungalow, dan juga banyak juga mereka tinggal di Tanjung Benua juga, karena Tanjung Benua juga terkenal dengan banyak sekali hotel-hotel bintang 3 dan bintang 4 yang ada di sana. Nah, ini kehidupannya di balik gemerlapnya Nusa Dua, ITDC area yang dipenuhi oleh hotel-hotel berbintang internasional. Jadi penduduknya ada di kawasan ini. Kita sudah berada di perempatan. Nah, di perempatan ini teman-teman kalau lurus itu akan menuju ke warung Dobil juga, dan tembus juga nanti ke bulatan yang video pertama Joadit yang dari awal tadi. Kita seperti janji Jody, kita akan masuk ke pintu utama, lurus menuju ke Dobil, ke kanan ini menuju ke Jimbaran atau ke Kuta, dan juga objek wisata lainnya mau ke Sanur melewati tol juga bisa. Selamat datang di kawasan Nusa Dua, disambut oleh lembu dan juga papan welcome tadi. Dan suasana cozy, kita bisa bilang suasana tenang di sini, tidak ada kemacetan yang berarti. Dan di sini ada toko oleh-oleh juga. Jadi teman-teman kalau tinggal di sekitaran The Westin, Sofitel dan juga Laguna, mungkin bisa jalan kaki keluar ke sini. Di sini juga ada tempat makannya. Ada juga spa-nya dan toko oleh-olehnya. Di depan adalah gate kembar Nusa Dua yang bisa dibilang kita sudah vlog banyak sekali di siang hari, pagi hari, dan sore hari. Ini kita pertama kali ngevlog di malam hari. Gate kembar Nusa Dua menjadi ciri khas atau ikonnya di objek wisata Nusa Dua ini yang terkenal dengan pantai dan hotel-hotel mewahnya. Seperti biasa, pengecekan di sini. Dan tanpa terasa kita sudah memasuki dan keluar dari 3 pintu masuk hari ini loh teman-teman. Jadi motovlog kali ini lumayan lengkap sekali. Kalau teman-teman nanti request di siang hari, kita akan buatkan video siang hari selengkap ini juga. Nanti teman-teman tinggal request di kolom komentar. Kita akan coba lagi motovlog lagi di siang hari dengan rute yang sama. Nah, tadi kita ke kiri keluarnya menuju ke
perkampungan warga atau ke Tanjung Benoa, dan kita kalau ke kanan ini ke awal lagi menuju ke Pantai Mengiat, Ayodhya dan Grand Hyatt ataupun Meru Saka. Ini kita di bundaran. Biasanya di sini kalau di pagi hari banyak orang yang jogging dan banyak anak-anak kecil juga yang sedang menikmati suasana paginya. Dan kalau lurus ke Bali Collection juga, dan kita balik arah lagi. Nah, ini kita akan putar arah lagi. Kita keluar lagi teman-teman. Setelah ini kita keluar, kita akan menuju ke pintu keluar gerbang utama. Seperti apa keramaiannya, dan juga kita akan ajak teman-teman untuk mencoba melihat suasana di bypass Ngurah Rai Nusa Dua seperti apa. Kemarin kita buatkan video dari Sanur menuju ke Nusa Dua melewati tol. Sekarang kita perlihatkan bagaimana suasana malamnya. Sebuah gate kembar yang menjadi ciri khas Nusa Dua ini, salah satu objek wisata yang bisa dibilang tempatnya orang rileks, tempatnya mungkin kelas menengah ke atas di sini, dan didominasi oleh turis-turis Australia sekarang, Rusia, Eropa, dan juga turis-turis domestik juga banyak tinggal di sini. Cina, Jepang juga lumayan banyak juga di sini. Dan kalau ngomongin India, tentunya India itu ada di Kuta Legian dan juga beberapa di Seminyak. Nah, ini Zahra Spa, salah satu spa rekomendasinya Joe Adit juga. Kalau teman-teman mungkin capek pengen spa, sudah dekat banget, ada pick up-nya juga. Teman-teman tinggal telepon, nanti akan di pick up sama mobil Zahranya. Nah, ini kiri dobel, kita akan lurus. Tadi kita dari ke arah kanan sana teman-teman. Di kawasan ini memang juga terdapat makanan, tapi tidak begitu seramai di Jalan Pratama tadi. Dan di sini biasanya orang-orang akan menuju ke Bandara Igusti Ngurah Rai di pagi hari, atau ketika check out langsung ke bandara melewati jalur ini, dan juga mau ke tol Bali Mandara juga melewati jalur ini, atau mau ke dinner di Jimbaran juga bisa melewati jalur ini. Di sini juga banyak sekali hotel-hotel teman-teman. Jadi ini suasananya di malam hari tidak begitu padat dan tidak begitu ramai. Masih lancar seperti ini. Dan penerangan jalan kebetulan hari ini mati teman-teman. Apotek juga ada KFC di sini di sisi kiri ini. Jadi teman-teman kalau Gojek atau order food online juga bisa, ada CK, ada minimarket, dan di sini juga ada beberapa warung-warung Jawa yang cukup terkenal juga di sini. Kita lanjut terus jalan. Nah, ini penerangan jalannya udah mulai terasa teman-teman, kita lihat. Suasana yang asik ya. Tadi kita awali videonya dari Jalan Pratama sini teman-teman. Dari Jalan Siligita sini. Kita naik ke atas. Jadi muter-muter di sini menggunakan motor juga rekomendasi buat Joe Update juga buat teman-teman yang tinggal di Nusa Dua sedang merencar motor atau menyewa motor, bisa jalan-jalan malam. Bisa asik-asikan juga memutari Nusa Dua area ini menuju ke Tanjung, dengan banyak juga kalau di malam hari ada kafe-kafe dan restorannya. Ada warung Lauta juga yang terkenal di Tanjung, masih buka sampai jam sekarang ini. Dan di depan ini ada Delta Spa Men Healthy, jadi khusus buat para pria. Jadi spa pria ada di depan sana. Kalau ke kanan ini kita menuju ke Tanjung Benoa atau menuju ke kawasan ETDC lagi dengan pintu gerbang yang di sisi sebelah kanan tadi. Kalau ke kiri ini kita menuju ke ITDC juga melewati jalur Siligita atau ke hotel-hotel mewah lainnya. Ini kita tenang dulu di sini. Kita akan buatkan video mungkin sampai kita melewati tol sana teman-teman. Masih asik, udaranya lumayan sudah mulai sejuk di Bali, dan angin juga sudah mulai terasa kita rasakan. Musim layang-layang juga sudah mulai kita lihat. Langit-langit Bali sudah dihiasi oleh layang-layang, terutama di Kota Denpasar. Sudah hijau, kita berangkat. Ini kita ambil arah lurus teman-teman.
Asik sekali kita putar-putar di sini. Nah, jadi buat teman-teman kalau setelah dari perempatan ini, kalau teman-teman pengen ke Sanur Area atau ke melewati tol Bali Mandara, jadi teman-teman akan ambil arah ke kanan dari sini agar tidak langsung tiba-tiba ke kanan. Jadi dari sini kita teman-teman sudah mencari ancang-ancang menuju ke kanan, menuju ke tol Bali Mandara yang bisa dibilang salah satu tol kebanggaan warga Bali. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini. Kita akan jumpa lagi di next video. Salam gaspol dari Bali dan bye-bye.